Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Salihah dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang analisis video dokumenter reformasi pada tahun 1998. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan reformasi? Reformasi adalah proses perubahan atau pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan yang lama diganti dengan kehidupan yang baru. Pendapat lain mengatakan bahwa arti reformasi adalah proses pembentukan atau perubahan sistem yang telah ada pada suatu masa diganti dengan yang baru. Perubahan dan perbaikan tersebut utamanya dilakukan pada bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, dan pendidikan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis, di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. 2. Apa latar belakang reformasi? Latar belakang lahirnya pemerintah reformasi dipicu oleh berbagai macam hal, salah satunya krisis ekonomi. Adapun adanya dampak krisis finansial Asia pada tahun 1997. Hal ini menyebabkan kondisi ekonomi di Indonesia melemah, sehingga menyebabkan banyak ketidakpuasan masyarakat. Namun, sebenarnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah juga disebabkan oleh faktor lainnya, di antaranya karena terjadinya penyelewengan Pancasila dan kekuasaan serta adanya KKN. 3. Apa yang dilakukan Soeharto ketika mahasiswa melakukan reformasi? Tragedi Trisakti dan gerakan mahasiswa tahun 1998. Mahasiswa yang menduduki gedung DPR atau MPR dan menuntut tuntutan jabatan pengunduran diri Presiden Soeharto. Presiden Soeharto semakin terdesak atas demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa, yang pada akhirnya pada 21 Mei tahun 1998, Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjabat menjadi Presiden RI. 4. Jelaskan tuntutan mahasiswa angkatan tahun 1998 untuk reformasi. Pertama, adili Soeharto dan pengikutnya. Selama Soeharto memimpin, kondisi perekonomian di Indonesia karut-marut, terutama setelah mengalami krisis moneter tahun 1998. Akibatnya, para mahasiswa melakukan gerakan untuk menurunkan Soeharto dari jabatannya. Mereka menuntut adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia, dan salah satu agendanya adalah mengadili Soeharto dan pengikutnya. Kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Isi agenda reformasi yang selanjutnya adalah melakukan amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang 1945. Sewaktu Soeharto berkuasa, tidak ada hukum yang diterapkan untuk membatasi jabatan atas presiden atau menteri. Oleh sebab itu, Soeharto bisa dibilang dapat memimpin selama yang ia mau. Apabila amandemen Undang-Undang 1945 tidak dilakukan, maka pimpinan selanjutnya juga dapat melakukan hal yang sama. 3. Otonomi daerah seluas-luasnya. Agenda reformasi di bidang pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah adalah otonomi daerah diperluas. Masa pada Orde Baru, Soeharto hanya melakukan pengembangan di satu titik saja, yaitu di Pulau Jawa. Maka dari itu, pada era reformasi diharapkan dapat membuka jalan bagi otonomi daerah. Selanjutnya, menghapus duifungsi ABRI. Adanya duifungsi menimbulkan permasalahan pada Orde Baru. Pasalnya dapat dikatakan bahwa ABRI menjadi salah satu sebuah kekuatan besar yang tidak memihak rakyat sipil. Oleh sebab itu, pada era reformasi, rakyat meminta duifungsi ABRI dihapuskan. Selanjutnya, hapus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pada masa kepemimpinan Soeharto, terjadi KKN secara masif yang menyebabkan Indonesia tidak lagi mampu berjalan sesuai dengan harapan bangsa. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia menuntut agar KKN dihapuskan guna menciptakan pemerintahan yang bersih. Lalu,
Tegakkan supremasi hukum. Pada era Orde Baru, hukum dibuat hanya untuk menghukum rakyat, sementara para pejabat tinggi dapat berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Hal ini tentu merugikan rakyat Indonesia. Supremasi hukum berupaya untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tingkatan tertinggi. Oleh karena itu, pada era reformasi, rakyat menuntut hukum bisa ditegakkan lebih tegas guna mengatur siapa saja termasuk para pejabat negara. 5. Apakah sesuai dengan Undang-Undang 1945 ketika Soeharto meletakkan dan menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie? Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun akhirnya menyatakan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Beliau menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Ini akibat dari berbagai kerusuhan yang terjadi di Indonesia yang menginginkan Soeharto turun dari jabatannya. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang 1945, maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Haji B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandatoris MPR 1998 sampai 2003. 6. Apakah kondisi politik ekonomi pada saat ini hampir sama dengan masa tahun 1998? Kondisi ekonomi saat ini ternyata mengingatkan kondisi pada perekonomian tahun 1998 dan 2008, di mana pada saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi akibat dari anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG serta terjun bebasnya pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi perekonomian saat ini disinyalir akibat adanya kebijakan dari Bank Sentral Amerika yang melakukan pengetatan terhadap pengeluaran obligasi besar-besaran atau quantitative easing. Pengetahuan tersebut karena ekonomi AS mulai menunjukkan pemulihan dari krisis yang sempat melanda negeri tersebut sejak tahun 2008 lalu. Krisis ekonomi yang terjadi pada AS tersebut berdampak buruk terhadap perekonomian dunia. Pasalnya, ini dinilai menjadi salah satu poros perekonomian dunia. 7. Apa yang akan kamu lakukan sebagai pemuda yang menjadi agen perubahan ketika kondisi politik ekonomi yang tidak sehat atau tidak baik seperti terjadi pada tahun 1998? Generasi muda menjadi komponen penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan sebuah bangsa. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif, dan juga memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Tanpa adanya peran pemuda, sebuah bangsa akan sulit mengalami perubahan. Sebagai generasi penerus bangsa, ada beberapa peran pemuda yang dapat dilakukan, yaitu 1. Agen perubahan. Peran pemuda yang pertama dapat dilihat dari peran sebagai agen perubahan. Hal ini dapat diwujudkan dengan pemuda ikut mendukung perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat, baik secara nasional maupun daerah, menuju kepada arah yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Kedua, agen pembangunan. Agen pembangunan di sini bukan hanya sebatas pembangunan secara fisik maupun secara non-fisik, tetapi juga menyangkut kemampuan pengembangan potensi generasi muda lainnya. Potensi dan produktivitas yang ada di diri para generasi muda perlu dikembangkan demi mencapai tujuan pembangunan bangsa Indonesia. Menurut Anda, akankah kejadian demonstrasi tuntutan mahasiswa akan terjadi kembali saat ini atau di masa yang akan datang seperti tahun 1998? Jika iya, apa alasannya? Atau jika tidak, apa alasannya? Menurut pendapat saya tidak, karena masa pemerintahan saat ini tentu lebih bijak daripada zaman pada saat itu. Dan juga masa pemerintahan saat ini lebih terbuka daripada zaman pada masa pemerintahan saat itu. Sekian video ataupun jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.